Di sebuah rumah sakit yang terletak di pusat kota, suasana selalu ramai dengan pasien yang datang dan pergi. Di antara hiruk-pikuk itu, ada seorang dokter muda bernama Dokter Maya. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikan fisiknya, tetapi juga karena dedikasinya yang tinggi terhadap profesinya. Dengan rambut panjang yang tergerai rapi dan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, Dokter Maya mampu membuat pasien merasa tenang meskipun dalam situasi yang menegangkan. Hari itu, Dokter Maya menjalani jadwalnya yang padat. Ia baru saja menyelesaikan serangkaian pemeriksaan dan kini bersiap untuk menerima pasien baru. Di ruang tunggu, Arif, seorang seniman berusia 30 tahun, duduk dengan gelisah. Ia baru saja mengalami kecelakaan kecil saat bersepeda, dan meskipun lukanya tidak parah, ia merasa cemas tentang kondisinya. Arif adalah sosok yang kreatif, dengan jiwa seni yang mengalir dalam setiap goresan kuasnya. Namun, hari itu, ia merasa tidak berdaya dan sedikit takut. Ketika namanya dipanggil, Arif berdiri dan melangkah menuju ruang pemeriksaan. Di dalam ruangan, ia disambut oleh Dokter Maya yang sedang memeriksa berkas medisnya. Senyuman hangatnya membuat Arif merasa sedikit lebih tenang. "Selamat pagi, Arif. Saya Dokter Maya. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" Tanyanya dengan suara lembut. "Pagi, Dok. Saya baru saja mengalami kecelakaan kecil. Saya khawatir tentang luka di tangan saya," jawab Arif, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Dokter Maya mengangguk, menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan penuh perhatian. "Mari kita lihat lukanya," katanya sambil mengajak Arif untuk duduk di meja pemeriksaan. Ia mulai memeriksa tangan Arif dengan hati-hati, menjelaskan setiap langkah yang diambilnya. "Luka ini tidak terlalu dalam, tetapi kita perlu merawatnya agar tidak terinfeksi," ujarnya sambil membersihkan luka dengan lembut. Arif merasa terpesona oleh cara Dokter Maya bekerja. Ia tidak hanya profesional, tetapi juga sangat perhatian. Setiap kali Dokter Maya menjelaskan sesuatu, Arif merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan seorang teman, bukan hanya seorang dokter. "Dok, apakah Anda selalu sebaik ini kepada semua pasien?" tanya Arif dengan nada bercanda. Dokter Maya tertawa kecil. "Hanya kepada pasien yang menarik seperti Anda." Jawaban itu membuat Arif tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih nyaman. Mereka melanjutkan percakapan ringan, di mana Arif menceritakan tentang pekerjaannya sebagai seniman. Ia berbagi tentang proyek-proyek seni yang sedang dikerjakannya dan bagaimana ia menemukan inspirasi di sekelilingnya. "Seniman, ya? Itu pekerjaan yang menarik. Apa yang biasanya Anda lukis?" tanya Dokter Maya, menunjukkan ketertarikan yang tulus. "Saya suka melukis pemandangan alam dan potret. Saya merasa ada keindahan dalam setiap detail yang sering diabaikan orang," jawab Arif, matanya berbinar saat berbicara tentang seni. "Saya percaya bahwa seni bisa menyentuh jiwa dan membawa orang pada pengalaman yang mendalam." Dokter Maya mengangguk, terpesona oleh semangat Arif. "Saya setuju. Seni memiliki kekuatan untuk menyampaikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin suatu saat Anda bisa menunjukkan karya-karya Anda kepada saya," katanya, dan Arif merasa jantungnya berdebar mendengar tawaran itu. Setelah pemeriksaan selesai, Dokter Maya memberikan resep dan menjelaskan langkah-langkah perawatan yang perlu dilakukan. "Pastikan Anda menjaga luka ini tetap bersih dan kering. Jika ada yang tidak beres, jangan ragu untuk kembali," pesannya dengan nada serius namun lembut. Arif mengangguk, merasa berterima kasih. "Terima kasih, Dok. Anda sangat membantu," ujarnya tulus. Saat ia beranjak pergi, Dokter Maya memanggilnya kembali. "Oh, satu lagi. Jangan lupa untuk beristirahat dan jangan terlalu banyak bekerja. Kesehatan Anda juga penting," katanya dengan senyuman. Arif tersenyum kembali, merasa hangat di dalam hati. "Saya akan ingat itu. Sampai jumpa, Dok." Ia melangkah keluar dari ruang pemeriksaan dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia datang dengan rasa cemas, pertemuan dengan Dokter Maya membuatnya merasa lebih baik. Hari-hari berlalu, dan Arif kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Setiap kali ia bertemu Dokter Maya, ia merasa semakin terikat. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita, dan Arif merasa bahwa Dokter Maya bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang teman. Ia mulai menantikan setiap pertemuan, berharap bisa melihat senyuman Dokter Maya yang menenangkan. Suatu hari, setelah pemeriksaan rutin, Arif melihat Dokter Maya duduk sendirian di taman rumah sakit.
Ia tampak lelah, tetapi tetap cantik dengan rambutnya yang tergerai dan gaun putih yang sederhana. Tanpa berpikir panjang, Arif memberanikan diri untuk mendekat. "Dok, apakah Anda ingin menemani saya sebentar?" tanyanya, sedikit ragu. Dokter Maya menoleh dan tersenyum. "Tentu, Arif. Saya senang bisa berbincang dengan Anda di luar ruangan," jawabnya. Mereka duduk di bangku taman, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan suara burung berkicau. Suasana tenang itu membuat Arif merasa lebih santai. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan di luar rumah sakit. Arif menceritakan tentang hobinya melukis dan bagaimana ia menemukan inspirasi di alam. Dokter Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Arif merasa dihargai. "Saya ingin melihat lukisan-lukisan Anda. Mungkin Anda bisa mengadakan pameran suatu saat nanti," kata Dokter Maya. Arif merasa senang mendengar dukungan itu. "Itu adalah impian saya. Mungkin saya bisa mengundang Anda ke pameran saya jika itu terjadi," ujarnya, berharap bahwa Dokter Maya akan menerima undangannya. Percakapan mereka berlanjut, dan Arif merasa seolah-olah waktu berhenti. Ia tidak hanya berbicara tentang seni, tetapi juga tentang impian dan harapan. Dokter Maya juga berbagi tentang tantangan yang dihadapinya sebagai seorang dokter, bagaimana ia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasien-pasiennya. Saat matahari mulai terbenam, Arif merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar dokter dan pasien. Ia merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Dokter Maya, tetapi ia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dihormati. Namun, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Ketika mereka berpisah, Arif merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya meninggalkan rumah sakit dengan perasaan lega karena lukanya sembuh, tetapi juga dengan harapan baru. Harapan untuk bisa mengenal Dokter Maya lebih dekat, meskipun ia tahu bahwa jalan itu tidak akan mudah. Dengan pikiran yang penuh harapan dan rasa ingin tahu, Arif melangkah keluar dari rumah sakit, menantikan pertemuan berikutnya dengan Dokter Maya. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka. Hari-hari berlalu, dan Arif semakin sering mengunjungi rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Setiap kali ia bertemu Dokter Maya, hatinya berdebar-debar. Mereka telah menjalin hubungan yang lebih akrab, berbagi cerita dan tawa di antara sesi pemeriksaan. Arif merasa bahwa Dokter Maya bukan hanya seorang dokter, tetapi juga teman yang sangat berarti baginya. Ia mulai menantikan setiap pertemuan, berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Suatu sore yang cerah, setelah sesi pemeriksaan rutin, Arif melihat Dokter Maya duduk sendirian di taman rumah sakit. Ia tampak lelah, tetapi senyumnya tetap memancarkan kehangatan. Arif merasa ada dorongan untuk mendekat dan mengajaknya berbincang. Dengan langkah mantap, ia menghampiri dokter. "Dok, apakah Anda ingin menemani saya sebentar? Saya rasa kita bisa menikmati sore ini bersama," tawar Arif, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Dokter Maya menoleh dan tersenyum. "Tentu, Arif. Saya senang bisa berbincang dengan Anda di luar ruangan," jawabnya. Mereka duduk di bangku taman yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga-bunga berwarna-warni. Suasana tenang itu membuat Arif merasa lebih santai. "Bagaimana hari Anda, Dok?" tanya Arif, mencoba memulai percakapan. "Cukup padat, seperti biasa. Tapi saya senang bisa bertemu dengan pasien-pasien yang baik seperti Anda," jawab Dokter Maya sambil tersenyum. "Bagaimana dengan Anda? Apakah lukanya sudah membaik?" "Ya, sudah jauh lebih baik. Saya bahkan bisa kembali melukis," kata Arif dengan semangat. "Saya merasa terinspirasi untuk menciptakan karya baru. Mungkin saya bisa menunjukkan beberapa lukisan saya kepada Anda." "Pasti. Saya sangat ingin melihatnya. Seni adalah cara yang indah untuk mengekspresikan perasaan," balas Dokter Maya, matanya berbinar penuh antusiasme. Arif merasa senang mendengar dukungan itu. Ia merasa bahwa Dokter Maya benar-benar peduli padanya. Percakapan mereka berlanjut, dan Arif mulai menceritakan tentang proyek seni yang sedang dikerjakannya. Ia menjelaskan tentang lukisan yang terinspirasi dari alam dan bagaimana ia menemukan keindahan dalam setiap detail kecil. Dokter Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Arif merasa dihargai. "Apakah Anda pernah berpikir untuk mengadakan pameran seni?" tanya Dokter Maya. "Ya, itu adalah impian saya.
Saya ingin orang-orang melihat dunia melalui mata saya, jawab Arif, merasa bersemangat. Tapi saya masih merasa ragu. Saya tidak yakin apakah karya saya cukup baik untuk dipamerkan. Jangan meragukan diri sendiri. Setiap seniman memiliki gaya dan keunikan masing-masing. Yang terpenting adalah Anda mencurahkan hati ke dalam karya Anda, kata Dr. Maya, memberikan dorongan yang sangat berarti bagi Arif. Mendengar kata-kata Dr. Maya, Arif merasa terinspirasi. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya mengadakan pameran seni dan mengundang Dr. Maya untuk hadir. Mungkin saya bisa mengadakan pameran di akhir bulan ini. Jika itu terjadi, saya akan mengundang Anda, ujarnya, berharap Dr. Maya akan menerima undangannya. Pastikan untuk mengundang saya. Saya akan sangat senang datang, jawab Dr. Maya dengan senyuman yang tulus. Arif merasa hatinya berdebar mendengar jawaban itu. Ia tidak hanya ingin Dr. Maya hadir, tetapi juga ingin berbagi momen berharga itu bersamanya. Saat matahari mulai terbenam, suasana di taman semakin indah. Warna oranye dan merah menghiasi langit, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk percakapan mereka. Arif merasa bahwa momen ini sangat berharga, dan ia ingin mengabadikannya dalam ingatannya. Dok, jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya menggambar sketsa Anda? Tanya Arif, merasa sedikit ragu. Dr. Maya terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. Tentu, saya akan merasa terhormat, jawabnya. Arif segera mengeluarkan buku sketsanya dan pensil dari tasnya. Ia mulai menggambar dengan penuh perhatian, berusaha menangkap keindahan wajah Dr. Maya dan ekspresi hangatnya. Selama proses menggambar, mereka terus berbincang. Dr. Maya menceritakan tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia memutuskan untuk menjadi dokter, dan tantangan yang dihadapinya selama pendidikan. Arif mendengarkan dengan seksama, merasa semakin terhubung dengan Dr. Maya. Ia menyadari bahwa di balik senyuman dan kebaikannya, ada perjuangan dan dedikasi yang luar biasa. Setelah beberapa menit, Arif menyelesaikan sketsanya. Ia menunjukkan hasilnya kepada Dr. Maya, yang tampak terkejut dan terharu. Wow, ini luar biasa. Anda sangat berbakat, Arif, puji Dr. Maya, matanya berbinar. Arif merasa bangga mendengar pujian itu, tetapi ia juga merasa sedikit malu. Terima kasih, Dok. Saya hanya mencoba menangkap momen ini, jawab Arif, merasa senang bisa berbagi karyanya dengan Dr. Maya. Mereka tertawa dan berbincang lebih banyak, menikmati keindahan sore itu. Ketika malam mulai tiba, Arif merasa enggan untuk berpisah. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Dr. Maya, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus kembali ke rutinitas masing-masing. Dok, terima kasih atas waktu yang indah ini. Saya sangat menghargainya, kata Arif dengan tulus. Saya juga, Arif. Ini adalah salah satu momen favorit saya, jawab Dr. Maya, senyumnya membuat hati Arif berdebar. Mereka berpisah dengan perasaan hangat di dalam hati, dan Arif pulang dengan senyuman yang tidak bisa ia sembunyikan. Beberapa minggu kemudian, Arif semakin bersemangat untuk mengadakan pameran seni. Ia bekerja keras untuk menyelesaikan lukisan-lukisan yang akan dipamerkan. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat akan dukungan Dr. Maya, dan itu memberinya semangat baru. Ia ingin menunjukkan kepada Dr. Maya betapa seriusnya ia dalam berkarya. Suatu malam, saat ia sedang menyelesaikan lukisan terakhirnya, Arif mendapat ide untuk membuat lukisan khusus yang terinspirasi dari Dr. Maya. Ia ingin menggambarkan sosoknya yang penuh kasih dan dedikasi. Dengan penuh semangat, ia mulai melukis, berusaha menangkap esensi dari kepribadian Dr. Maya. Ketika pameran seni akhirnya tiba, Arif merasa campur aduk antara gugup dan bersemangat. Ia telah mengundang Dr. Maya dan berharap ia bisa datang. Saat acara dimulai, Arif melihat banyak orang yang datang, termasuk teman-teman dan kolega seninya. Namun, hatinya berdebar-debar ketika ia melihat Dr. Maya memasuki ruangan. Dr. Maya mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun dan menawan. Senyumnya membuat Arif merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Dok, terima kasih sudah datang, seru Arif, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Saya tidak sabar untuk melihat karya-karya Anda, Arif. Saya yakin semuanya luar biasa, jawab Dr. Maya dengan semangat. Arif merasa terharu mendengar dukungan itu. Ia mengajak Dr. Maya berkeliling pameran, menjelaskan setiap lukisan dengan penuh antusiasme.
Lukisan ini terinspirasi dari perjalanan saya ke pantai. Saya ingin menangkap keindahan matahari terbenam dan bagaimana cahaya memantul di atas air. Jelas Arif sambil menunjukkan salah satu karyanya. Dokter Maya mengangguk, terpesona oleh detail dan emosi yang terkandung dalam lukisan itu. Ini sangat indah. Arif, Anda memiliki bakat yang luar biasa, puji Dokter Maya, dan Arif merasa bangga mendengar kata-kata itu. Mereka melanjutkan berkeliling, dan Arif merasa semakin nyaman berbicara tentang karyanya. Setelah beberapa waktu, mereka berhenti di depan lukisan yang menggambarkan potret Dokter Maya yang ia buat beberapa minggu lalu. Ini adalah lukisan yang saya buat dari sketsa yang saya gambar di taman. Saya ingin menangkap kehangatan dan kebaikan yang Anda pancarkan, kata Arif, sedikit ragu. Dokter Maya terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Arif, ini luar biasa. Saya tidak tahu harus berkata apa. Anda berhasil menangkap esensi diri saya, ujarnya dengan suara lembut. Arif merasa hatinya berdebar mendengar pujian itu. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Setelah pameran berlangsung beberapa jam, Arif memutuskan untuk mengajak Dokter Maya berbicara di tempat yang lebih tenang. Ia mengajak Dokter Maya ke teras luar ruangan, di mana mereka bisa melihat bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Suasana tenang dan romantis itu membuat Arif merasa lebih berani. Dok, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Arif, suaranya sedikit bergetar. Dok, Maya menatapnya dengan penuh perhatian, dan Arif merasakan ketegangan di udara. Selama beberapa bulan terakhir, saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak hanya melihat Anda sebagai dokter saya, tetapi juga sebagai seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya. Dokter Maya terdiam, dan Arif merasa jantungnya berdebar kencang. Saya tahu bahwa kita memiliki batasan, dan saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Tetapi saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini, lanjut Arif, berusaha untuk tetap tenang. Dokter Maya menghela napas, dan Arif bisa melihat keraguan di matanya. Arif, saya juga merasakan hal yang sama. Namun, saya khawatir tentang batasan profesional yang ada. Saya tidak ingin mengganggu karir kita atau membuat situasi menjadi rumit, jawab Dokter Maya, suaranya lembut tetapi tegas. Arif merasa sedikit kecewa, tetapi ia juga memahami kekhawatiran Dokter Maya. Saya mengerti, Dok. Saya tidak ingin memaksakan perasaan ini. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda sangat berarti bagi saya, katanya dengan tulus. Dokter Maya tersenyum, dan Arif merasa sedikit lega. Saya menghargai kejujuran Anda, Arif. Kita bisa tetap saling mendukung satu sama lain, baik sebagai dokter dan pasien maupun sebagai teman, ujarnya. Arif merasa bahwa meskipun mereka tidak bisa menjalin hubungan romantis, setidaknya mereka masih bisa saling menghargai dan mendukung. Malam itu, mereka berbincang lebih banyak tentang impian dan harapan masing-masing. Arif merasa bahwa meskipun ada batasan, hubungan mereka tetap berharga. Ia berjanji untuk terus berkarya dan mengembangkan bakat seninya. Sementara Dokter Maya berjanji untuk selalu mendukungnya. Ketika pameran berakhir, Arif merasa puas. Ia telah berhasil mengungkapkan perasaannya. Dan meskipun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan, ia merasa lega. Ia tahu bahwa hubungan mereka akan terus berkembang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh makna di taman rumah sakit, Arif pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahagia karena bisa menghabiskan waktu bersama Dokter Maya. Tetapi di sisi lain, ia juga merasakan keraguan yang mengganggu pikirannya. Perasaannya terhadap Dokter Maya semakin dalam, dan ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah selanjutnya. Namun, ia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dihormati antara seorang dokter dan pasien. Hari-hari berlalu, dan Arif terus memikirkan momen-momen berharga yang telah mereka lalui. Ia mulai merencanakan pameran seni yang telah ia impikan, dan ia ingin mengundang Dokter Maya sebagai tamu kehormatan. Namun, ia juga merasa cemas tentang bagaimana perasaannya akan diterima. Apakah Dokter Maya merasakan hal yang sama? Apakah ia akan menganggap perasaan Arif sebagai sesuatu yang tidak pantas? Akhirnya, hari pameran pun tiba. Arif merasa gugup, tetapi ia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Ia telah menyiapkan lukisan-lukisan yang menggambarkan keindahan alam dan potret-potret yang terinspirasi dari pengalaman hidupnya. Setiap karya memiliki cerita tersendiri, dan ia berharap bisa berbagi cerita itu dengan orang-orang yang datang.
Ketika pameran dibuka, Arif melihat banyak orang yang datang, termasuk teman-teman dan kolega seninya. Namun, hatinya berdebar-debar ketika ia melihat Dr. Maya memasuki ruangan. Ia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun dan menawan. Senyumnya membuat Arif merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. "Dok, terima kasih sudah datang," seru Arif, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. "Saya tidak sabar untuk melihat karya-karya Anda, Arif." "Saya yakin semuanya luar biasa," jawab Dr. Maya dengan semangat. Arif merasa terharu mendengar dukungan itu. Ia mengajak Dr. Maya berkeliling pameran, menjelaskan setiap lukisan dengan penuh antusiasme. "Lukisan ini terinspirasi dari perjalanan saya ke pantai. Saya ingin menangkap keindahan matahari terbenam dan bagaimana cahaya memantul di atas air," jelas Arif sambil menunjukkan salah satu karyanya. Dr. Maya mengangguk, terpesona oleh detail dan emosi yang terkandung dalam lukisan itu. "Ini sangat indah, Arif. Anda memiliki bakat yang luar biasa," puji Dr. Maya, dan Arif merasa bangga mendengar kata-kata itu. Mereka melanjutkan berkeliling, dan Arif merasa semakin nyaman berbicara tentang karyanya. Setelah beberapa waktu, mereka berhenti di depan lukisan yang menggambarkan potret Dr. Maya yang ia buat beberapa minggu lalu. "Ini adalah lukisan yang saya buat dari sketsa yang saya gambar di taman. Saya ingin menangkap kehangatan dan kebaikan yang Anda pancarkan," kata Arif, sedikit ragu. Dr. Maya terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. "Arif, ini luar biasa. Saya tidak tahu harus berkata apa. Anda berhasil menangkap esensi diri saya," ujarnya dengan suara lembut. Arif merasa hatinya berdebar mendengar pujian itu. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Setelah pameran berlangsung beberapa jam, Arif memutuskan untuk mengajak Dr. Maya berbicara di tempat yang lebih tenang. Ia mengajak Dr. Maya ke teras luar ruangan, di mana mereka bisa melihat bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Suasana tenang dan romantis itu membuat Arif merasa lebih berani. "Dok, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," kata Arif, suaranya sedikit bergetar. Dr. Maya menatapnya dengan penuh perhatian, dan Arif merasakan ketegangan di udara. "Selama beberapa bulan terakhir, saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak hanya melihat Anda sebagai dokter saya, tetapi juga sebagai seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya." Dr. Maya terdiam, dan Arif merasa jantungnya berdebar kencang. "Saya tahu bahwa kita memiliki batasan, dan saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Tetapi saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini," lanjut Arif, berusaha untuk tetap tenang. Dr. Maya menghela napas, dan Arif bisa melihat keraguan di matanya. "Arif, saya juga merasakan hal yang sama. Namun, saya khawatir tentang batasan profesional yang ada. Saya tidak ingin mengganggu karir kita atau membuat situasi menjadi rumit," jawab Dr. Maya, suaranya lembut tetapi tegas. Arif merasa sedikit kecewa, tetapi ia juga memahami kekhawatiran Dr. Maya. "Saya mengerti, Dok. Saya tidak ingin memaksakan perasaan ini. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda sangat berarti bagi saya," katanya dengan tulus. Dr. Maya tersenyum, dan Arif merasa sedikit lega. "Saya menghargai kejujuran Anda, Arif. Kita bisa tetap saling mendukung satu sama lain, baik sebagai dokter dan pasien maupun sebagai teman," ujarnya. Arif merasa bahwa meskipun mereka tidak bisa menjalin hubungan romantis, setidaknya mereka masih bisa saling menghargai dan mendukung. Malam itu, mereka berbincang lebih banyak tentang impian dan harapan masing-masing. Arif merasa bahwa meskipun ada batasan, hubungan mereka tetap berharga. Ia berjanji untuk terus berkarya dan mengembangkan bakat seninya, sementara Dr. Maya berjanji untuk selalu mendukungnya. Ketika pameran berakhir, Arif merasa puas. Ia telah berhasil mengungkapkan perasaannya, dan meskipun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan, ia merasa lega. Ia tahu bahwa hubungan mereka akan terus berkembang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, Arif menerima pesan dari Dr. Maya. "Arif, saya ingin mengundang Anda untuk makan malam. Saya ingin merayakan kesuksesan pameran Anda dan mendiskusikan proyek seni Anda selanjutnya," tulisnya. Arif merasa senang dan bersemangat. Ini adalah kesempatan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Dr. Maya. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang nyaman. Suasana hangat dan intim membuat Arif merasa lebih santai.
Mereka berbincang tentang seni, kehidupan, dan impian masa depan. Arif merasa bahwa meskipun mereka tidak bisa menjalin hubungan romantis, mereka memiliki ikatan yang kuat sebagai teman. Arif, saya sangat bangga dengan apa yang telah Anda capai. Anda memiliki bakat yang luar biasa, dan saya yakin Anda akan mencapai lebih banyak hal di masa depan, kata Dokter Maya. Senyumnya membuat hati Arif berdebar. Terima kasih, Dok. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Saya tidak akan bisa sampai di sini tanpa bimbingan dan dorongan Anda, jawab Arif, merasa tulus. Malam itu berakhir dengan penuh harapan. Arif merasa bahwa meskipun jalan mereka mungkin berbeda, mereka akan selalu saling mendukung. Ia tahu bahwa perasaan yang ia miliki untuk Dokter Maya akan selalu ada, tetapi ia juga siap untuk menerima kenyataan. Ketika Arif melangkah keluar dari restoran, ia merasa optimis tentang masa depan. Ia akan terus berkarya, dan ia tahu bahwa Dokter Maya akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Meskipun mereka tidak bisa bersama dalam arti romantis, mereka memiliki ikatan yang kuat yang akan terus menginspirasi satu sama lain. Dengan harapan baru dan semangat yang membara, Arif melangkah maju, siap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang. Ia tahu bahwa cinta bisa hadir dalam berbagai bentuk, dan hubungan mereka adalah salah satu yang paling berharga dalam hidupnya.